pemirsa, Indonesia dikenal sebagai negeri dengan beragam kuliner tradisional yang memiliki cita rasa khas di setiap daerahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo yang tidak hanya dikenal dengan hasil perikanannya, tetapi juga dikenal sebagai jajanan manis tradisional yang digemari masyarakat. Dalam liputan kali ini, tim kami akan menelusuri 3 jajanan manis yang menjadi kebanggaan warga Sidoarjo, yaitu kue lumpur bulili, putu, dan juga klepon. Bersama saya, Tasya Sirarto Gayatri, inilah liputan kami. Baik pemirsa, saya Salsabila Amira Mendarti dengan rekan saya. Saya Muhammad Akbar Maulana. Saat ini kami berada di perumahan Sekadangan Indah, dan saat ini kami akan mewawancarai pedagang lokal yaitu kue putu dan klepon. Nah, di sini saya bersama dengan Pak Karno. Bapak Karno, apa saja sih menu yang Bapak jual? Putu sama klepon. Nah, sejak kapan Bapak itu berjualan kue klepon dan putu ini? Saya jualan putu mulai tahun 1999. Oh, sudah lama ya. Nah, untuk tempatnya, di mana saja Bapak berjualan klepon dan putu ini? Atau berganti-ganti tempat atau hanya di satu tempat saja? Saya jualan berpindah-pindah setiap hari lain tempat. Oke Pak, jadi berbeda-beda tempat ya Pak? Oke Bapak, untuk selanjutnya, siapa saja target pasar Bapak saat berjualan kue putu dan klepon ini? Target maksudnya kelilingnya. Target pasar seperti pembelinya. Maksudnya gimana ya? Pembeli untuk kue putunya itu. Oh, ya saya keliling ke komplek-komplek perumahan, terus ke kampung-kampung. Oke, untuk selanjutnya, mengapa Bapak berjualan kue putu ini? Ya, untuk mencari nafkah untuk rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara proses pembuatan kue putu dan klepon ini Pak? Ini kue putu dan klepon bahannya dari beras. Kalau putu, kalau klepon terbuat dari ketan. Terus dikasih taburan kelapa, isiannya gula merah. Dari penjelasan Pak Karno tadi, kita tahu bahwa kue klepon dan kue putu merupakan jajanan manis yang sudah diminati dari puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. Tak hanya kue putu dan kue klepon, namun ada juga makanan manis yang lainnya. Maka dari itu, mari kita beralih ke jajanan manis yang tak kalah populer dari kue putu dan kue klepon. Jajanan yang sudah dikenal sejak dahulu, yaitu kue putu. Kue ini dibuat dari tepung beras yang diisi gula merah lalu dibungkus dalam pangsut. Saat dimasak, terdengar bunyi ciulan khas yang membuat banyak orang bernostalgia. Rasanya lembut, manis, dan harum pandan. Apalagi ditambah taburan kelapa parut, sederhana, murah, dan tetap jadi favorit banyak orang hingga sekarang. Jajanan ini dikenal dengan nama lumpur lapindo. Selain rasa lembut dan lumer yang diciptakan oleh jajanan ini, warna dan bentuk yang menyerupai genangan lumpur membuat warga Sidoarjo tertarik dengan jajanan manis yang satu ini. Baik pemirsa, bersama saya Elviana dengan rekan saya Sally. Nah, sekarang kami berada di Kue Lumpur Bulili yang terletak di Jalan Hang Tua nomor 45. Nah, kami sudah bersama pelaku dari bisnis tersebut, yaitu Bulili. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah bahan utama dari pembuatan kue lumpur bulili? Pertama itu ya tepung, telur, sama santan. Kalau untuk variannya gitu, apakah ada beberapa varian? Variannya cuma ada 2, original sama kelapa muda. Di mana letak penjualan kue lumpur bulili ini? Apakah ada cabang yang lain? Apakah ada tempat yang lain sebelum di Jalan Hang Tua nomor 45 ini? Kalau tempatnya mulai jual sampai sekarang tetap di Jalan Hang Tua nomor 45. Nggak buka cabang dimanapun.
Sejak kapan ibunya berjualan kue lumpur Bu Lili ini? Sejak mulai berdiri itu tahun 2006 sampai sekarang. Selanjutnya, siapa saja yang membantu ibu dalam membangun bisnis ini? Yang membantu ya keluarga semuanya, anak-anak, menantu, cucu, keponakan, nggak ada orang lain. Terus keluarga. Kira-kira mengapa ibu memilih kue lumpur sebagai dagangan ibu? Ya asal mulanya tuh ya coba-coba, kok banyak yang cocok jadi sampai sekarang ini. Kue lumpur itu kan mudah, bahan bakunya juga mudah didapat. Baik, dari wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari budaya dan tradisi dari makanan khas Indonesia yang ada di Sidoarjo itu masih kental ya. Terima kasih pada Bu Lili telah meluangkan waktunya kita wawancara. Rasa manis dari gula pasir dan aroma santan membuat jajanan ini digemari, terutama oleh para wisatawan yang datang berkunjung. Selain rasanya yang enak, kuliner ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin merasakan pengalaman yang berbeda. Dari 3 lokasi yang telah dikunjungi, terlihat jelas bahwa jajanan manis tradisional khas Indonesia tidak hanya menyajikan rasa, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Saya, Tasya Siratu Dayadri, bersama seluruh tim liputan, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan program Menelusuri Kelezatan Jajanan Manis Tradisional Khas Indonesia. Sampai jumpa dalam liputan kuliner berikutnya. Selamat sore.